Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat 10 ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallah Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.
Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaw fa innallaha la yahdil qaumal kafirin. Au kama qala ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrat dawabi indallahi sumul bukmul ladina la yaqilun. Para bapak sabar ibu jamaah pengawasan yang kula hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang begitu banyak, yang begitu mahal nilainya, yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita sejak kita masih ada di dalam kandungan ibu kita masing-masing. Sudah berapa banyak karunia yang diberikan oleh Allah. Rasanya kita tidak mungkin bisa menggantikan. Maka kalau Allah berfirman wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, itu tidak hanya dihitung dari jumlahnya, banyaknya ya, tapi dilihat dari nilainya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, jika kamu menghitung dengan rupiah, kamu tidak mungkin bisa menghitungnya. Namun walaupun Allah sudah terlalu banyak di dalam memberikan nikmatnya, karunia-Nya, innal insana ladzalumun, manusia benar-benar dolim, kafarun dan kufur. Allah pernah berfirman, bagaimana seandainya tiba-tiba daya pandangmu hilang? Adakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan daya pandangmu? Atau menghilangkan daya dengarmu? Tiba-tiba tidak mendengar sesuatu. Adakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan pendengaran? Allah memberikan semuanya itu tanpa diperhitungkan. Tinggal kita menggunakan dengan benar. Maka makna syukur yang sebenarnya itu adalah semangat. Mungkin sudah berkali-kali saya contohkan bagaimana
Rasulullah SAW mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah. Rasulullah itu satu-satunya manusia yang sudah diampuni dosanya. La yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkharta. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kamu yang lalu, dosa yang mungkin sebelum menjadi Rasul, kalaupun itu ada, dan dosa yang belum terjadi, semuanya sudah diampuni oleh Allah. Namun walaupun demikian, Nabi tetap semangat dalam melakukan ubudiyah. Itu pun ubudiyah sunnah. Rasulullah SAW pernah terjatuh dari kendaraan hingga kakinya bengkak. Walaupun keadaan kakinya bengkak, namun Rasulullah tetap melakukan sholat malam. Persis kulon jenengan, Pak. Ya Mas ya. Sampai Aisyah itu tidak sampai hati Pak melihatnya. Ya Rasulullah, afalam yakunilau yaghfiru dzambaka ma taqaddamta wa ma ta'akhkharta. Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa Rasul, dosa yang lalu, dosa yang sebelum terjadi? Bukankah sekarang Rasulullah dalam keadaan sakit? Kenapa tidak mau istirahat? Ya Pak Masjid nak sama tilak ning ngono. Iya ya. Apa sing tak goleki? Jawaban dari Rasulullah inilah yang perlu kita ambil pelajaran. Apa jawabannya? Afala akuna abdan syakuro. Bukankah aku ini adalah hamba Allah yang syukur? Jadi mewujudkan rasa syukurnya itu bukan dalam keadaan segar bugar mawon Pak. Kurang sehat pun tetap memperlihatkan semangatnya dalam ibadah. Kenapa? Karena pada dasarnya Allah menghidupkan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar jin dan manusia itu ibadah, ngabekti. Ngabekti bukan hanya sekedar menjalankan perintah meninggalkan larangan loh Pak. Berusaha bagaimana majikan menyintainya. Di samping semangat rajin, dia rupanya berkarakter baik. Kenapa? Karena seseorang itu tidak bisa Pak hanya dengan mengandalkan amaliyahnya saja untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. La yadkhulul jannata ahadun amaluhu illa ayataghammadani bi rahmatin wa fadlin. Seseorang tidak akan bisa masuk surga hanya dengan mengandalkan amaliyahnya saja. Sahabat sempat terkejut Pak. Qalu ya Rasulullah wala anta ya Rasulullah, apakah ini juga berlaku untuk Rasulullah? Qala wala ana, ya, tanpa kecuali aku. Aku pun tidak bisa hanya dengan mengandalkan amaliyahku untuk bisa mendapatkan surga. Lalu illa ayyataghammadani Allah birahmatin, kecuali jika Allah mengikut sertakan rahmatnya, amalan yang mendapatkan rahmat. Terus bagaimana caranya agar amalan itu mendapatkan rahmat? Sudah sering dibaca surat 76 ayat 9.
memberi makanan kepadamu hanya karena mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Sambil berkata, sesungguhnya aku memberikan makan kamu. Seterusnya Pak, bukan hanya sekedar makan. Sesungguhnya aku membelikan pakaian untukmu. Sesungguhnya aku mengarahkan kamu, mengingatkan kamu. Itu hanya semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah. Saya tidak mengharapkan balasan darimu dan tidak menginginkan ucapan terima kasih. Soal memberikan balasan atau terima kasih itu hak orang yang diberi, hak orang yang diingatkan. Karena kalau ada orang diberi, diingatkan, dibimbing, tidak mau terima kasih, itu masih dianggap kafir Pak. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang belum bisa syukur kepada manusia, belum mau syukur kepada manusia, dianggap belum juga syukur kepada Allah. La yaskurin nas, la yaskurillah. Barang siapa yang tidak mau bersyukur kepada sesama manusia, sama juga tidak bersyukur kepada Allah. Jadi syukur ini misalnya nomor sewu ya. Si A memberikan sesuatu kepada si B. Cara yang benar bagaimana? Si B mengucapkan kalimat jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepada kamu sekalian sekeluarga, balasan yang lebih baik. Kalau B bilang alhamdulillah, ini salah Pak. Jadi pertama kepada perantara, baru kepada Allah. Semoga Allah memberikan balasan kepada kamu dengan balasan yang lebih baik. Alhamdulillah ya Allah, dengan barang rezeki. Jadi bukan langsung alhamdulillah. Itu cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Man fu'ila bi akhi khairan fayaqulu jazakallahu khairan faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang diperbuat baik, diperlakukan baik oleh orang lain, lalu dia mengucapkan kalimat jazakallahu khairan, maka dia telah mendapatkan sunnahku. Nah, tadi sudah kami dasari atiullah wa atiur rasul. Taat Allah, taat Rasul. Ini sebenarnya sesuai dengan syahadat kita, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lanjutannya ya seperti itu. Mengikuti ajaran Al-Qur'an, mengikuti tata cara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah para bapak sahabat ibu sekilas mukadimah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna bi ikhtilafil laili, sesungguhnya di dalam kejadian langit malam, pergantian malam dan hari dan siang. Inna fi ikhtilafil laili, satu menit ing dalam perselisihan pergantian malam dan siang. Wa ma khalaqallahu, lan barang kang dadake sapa Allah fis samawati, dalam berapa langit ada bintang, ada bulan, ada matahari, wal ardi, lan bumi, ada gunung, ada laut, ada pohon, ada hewan-hewan. La ayatin yakti dadi tanda kebesarane Allah liqaumin kanggone kaum yattaquna kang wedi sapa akeh. Pergantian malam dan siang
kejadian langit dan bumi itu semuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang takwa. Wal awalu, nuwun sewu ya, ada ayat yang sangat mengena. Alam yarau annas samawati wal ardi kanata ratqan. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa langit bumi itu semula satu benda gas. Niki sing makan sekolahan tahu. Langit bumi itu semula gas, Pak. Dipecah menjadi dua bagian, separuh diproses menjadi langit, separuh diproses menjadi bumi. Jadi mulanya tidak ada apa-apa. Allah. Jadi adanya dunia ini menunjukkan adanya Allah. Niki biyen kebun, Pak. Karena masjid ini asalnya. Dan barongan pring, barongan pring. Nah. Kok malah ana masjid? Ana dhewe. Ana masjid ngadeg dhewe, Pak. Nah, ya seperti itulah. Wal awalu wal akhiru, Allah yang mengawali dan Allah yang mengakhiri. Artinya apa? Satu saat dunia itu akan hancur sof-sofan dalam surat 20. Roh sof-sofan, Mas. Sof-sofan itu apa? Ana buncis, ana gubis, ana sof-sofan. Rata. Dari mulai timur sampai barat, la tarabiya iwajan wala anta. Tidak ada tanah yang menurun, tidak ada yang mendaki. Sop-sopan, roto. Matahari dindekno. Ndah nea, Pak, panase. Laut dikeringkan. Bangunan dihancurkan. Di hari itu yauma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibati wa bani. Seseorang lari dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya, dari istrinya, dari anak-anaknya, dari keluarganya. Wis gak sempat Mas Yanto mikir anake bojone. Inilah yang seringkali diingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Sebagai kepala keluarga berusaha membahagiakan keluarganya saja, berusaha berbagai macam usaha. Buka usaha ini, bagaimana supaya warga saya bisa terpenuhi kebutuhannya. Hidup bahagia, jangan sampai menderita. Toh kalaupun berhasil semuanya itu terbatas. Berapa tahun lamanya ditinggalkan. Sedangkan yang kita bicarakan ini sesuatu yang sifatnya abadi. Lalu Nabi waktu mengucapkan syair ketika memerintahkan sahabat menggali Khandaq. Apa syair yang membuat sahabat semangat? Allahumma la aisa illa isul akhirah faslihil ansara wal muhajirah. Ya Allah, kami sadar tiada kehidupan yang abadi melainkan kehidupan di akhirat. Di dunia hanya sementara. Pun tiang pinter Pak, kok sedaya lewat derek sing mboten enten pun. Sampeyan hitung. Si A, si B, si C wis entek generasine. Sing tuwek kena dihitung iki yang pojokan iki.
Makanya Allah mengingat innaka mayitun wa innahum mayitun summa innakum yaumal qiyamati inda rabbika tahtasimun. Kamu satu saat mati Muhammad, mereka juga mati. Di sana akan muncul pertengkaran. Innaladina, mari ayat 7 ini diperhatikan betul Pak, 78. Innaladina saat menewake layar juna kang ora arep-arep sapa wake liko ana ketemu maring ingsun bahkan warodu lan seneng sapa wake bil hayat di dunya kelawan kauripan donya. Wat ma'anu lan anteng ayem puas dia kelawan kehidupan dunia. Yang ketiga waladina lan wong akeh hum kang utai wong akeh an ayatina saking ayat-ayat ingsun iku ghafiluna lali-lali kabeh. Maka ancamannya ulaika utawi mangkono wong akeh makwahum utawi panggonane wong akeh iku anarun neraka. Orang-orang yang tidak pernah punya harapan, artinya tidak percaya kalau nanti ketemu dengan aku Allah, dan mereka merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenang dengan kehidupan dunia, dan mereka melalaikan ayat-ayatku, maka tempat tinggal mereka nanti adalah neraka. Kalaupun kita misalkan hidup bahagia di dunia, tidak kekurangan segala sesuatu, menghadap Allah diberikan adab, mboten kurup. Loh, ini nanti ditunjukkan ada dua orang Pak. Yang satu hidupnya tidak pernah susah, tidak pernah kekurangan, tapi ingkar kepada Allah. Yang satunya hidupnya tidak pernah senang, tidak pernah merasa bahagia, tapi dia iman kepada Allah. Setelah di sana orang yang hidupnya tidak pernah susah dimasukkan ke dalam neraka, celup ditokne, ditakoni, kon tahu seneng? Mboten nate ya Allah. Sing selawase urip susah terus, namun iman dimasukkan ke dalam surga, ditokne. Kamu pernah sedih, pernah susah? Tidak pernah ya Allah. Lho niku kamu Pak. Makanya dalam kehidupan kita upayakan mentaati aturan Allah. Jangan sampai durhaka. Saya ulang, orang-orang yang tidak pernah berpikir bahwa mereka nanti akan ketemu kepada Allah, mengharapkan ketemu mawon mboten Pak, dan telah merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dalam kehidupannya di dunia, dan melalaikan ayat-ayatku,
maka tempat tinggal mereka adalah neraka karena perbuatannya. Sebaliknya, innalladzina sak temene wong akeh amanu kang padha iman wa amilu, ini Pak, sak Quran alladzina amanu waladina amanu faladina amanu innalladzina amanu wa amilu sholihat, pasti diikut sertakan amilu sholihat. Kenapa? Iman dan amal ini Pak tidak bisa dipisahkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-imanu wal amalu akhwatani. Iman dan amal itu ibarat dua saudara, dua sahabat. Syarikani fi qarnin, yang selalu berduaan di dalam bersahabat. Kenapa? Layak balullahu li akadima. Allah tidak menerima salah satu dari keduanya ila ma'a sahibihi, melainkan harus bersama sahabatnya. Maksudnya misalkan A sama B dijanji oleh C, A, B, kapanpun kamu datang kepadaku, kalian berdua loh ya, apapun yang kamu inginkan akan saya penuhi. Ingat, tapi kalau salah satu dari kalian tidak datang, tidak bisa. Satu saat A datang menemui C, ada apa? Ah, saya perlu gini. Oh maaf, mana B? B ada udur, nggak bisa. Sudah saya bilang, kalau kamu punya keinginan apa saja, kamu harus datang berdua. Satu saat ganti B yang datang, ya gitu. Iman dan amal itu tidak bisa dipisahkan. Surat 16 ayat 97. Iku jaminane teng mriki nggih ngoten. Man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun. Nah, syaratnya ini, Pak. Seneng amal tapi gak iman, mboten kanggo, Pak. Allah menggambarkan orang yang rajin beramal tapi gak iman seperti fata morgana. Berjalan di jalan raya panas, kira-kira 50 meter di depan kita seakan terlihat air habis hujan. Setelah sampai di tempat itu ternyata tidak ada setetes air pun. Itulah amalannya orang yang tidak beriman. Dalam ayat yang lain, seperti angin yang membawa api yang menerpa tanaman kaum, maka hancurlah tanaman itu. Podo-podo amale, Pak, dilandasi iman dengan tidak ada landasan sama sekali. Kesimpulannya, kalau sudah beriman ya harus senang beramal. Kula niku nak dina akadnya dijemput, Pak. Supire rada medhit rupane. Anten areke enggak niku kula. Kayak ono sakne toman yai. Ane dikai dhewe sik enten malih. Wong sedekah iku digampangno rezekine mek pangeran. Pangeran dhewe janji, antik ya ibnu Adam ungtik ilaika. Kau niku sing seneng infak an Adam, kon kok tak infaki. Bahkan Rasulullah pernah mengingatkan Asma
Asma niku cara bahasa kita niku ipar kali Kanjeng Nabi. Wong Asma niku mbakyune Aisyah. Aisyah bojone Nabi. Ya Asma la tu'i bayu ya Allah alaiki. Asma tak kandhani ya. Dadi wong aja seneng ngadahi. Seneng ngadahi. Nah awakmu seneng ngadahi, Allah yang ngadahi nang awakmu. Artinya aja dadi wong sing bakil, cek gak dibakili. Sampeyan yakin mak niki dawuh Gusti Allah, mboten hanya Rasulullah. Dawuh Allah kados-kadosi. Yatihim nuduhna ing wong iman sing gelem amal salih sapa Rabbun pangerane wong iman dituduhna bi imanihim kelawan imane wong akeh. Orang-orang yang beriman dan beramal salih maka Allah akan menunjukkan keimanan mereka. Diberikan petunjuk yang lebih kuat. Karena namanya iman itu yang khusyuk, yajidu yang khusyuk, pasang surut. Kadang-kadang meningkat, kadang-kadang merosot. Kadang-kadang malas muncul. Kasal itu sifat manusia, Pak. Misalnya jenengan di satu saat malas makan, napa jenengan seneng? Golek metu. Ayo mangan metu, Bu. Kok mau males mangan? Padahal metu yang ngetokno dhuwit. Tapi bagaimana kalau kita biarkan males makan? Dampaknya akan lebih bahaya, Pak. Mungkin gak ngetokno uang belanja entek piro. Penyakitnya muncul. Nggawa nangane Mas Yogi nyontekno. Ya Allah. Ini kalau ada dampak itu situ. Malas makan, malas ibadah, dampaknya lebih parah. Mulane kanjeng Nabi ndonga, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal kazan, wa minal ajzi wal kasal. Kasal termasuk penyakit, Pak, malas itu. Kate salat males, kate ngaji males, ngetokno zakate males, nak mangan males paling-paling ini mah luwe, paling-paling luwe, kok mending didit ya. Tajri mili minta tihim saking isare wake bolan daru pira-pira kali. Kali yang dimaksud di sini, Pak, mboten hanya kayak kali-kali tenggene tebel niku mboten, Pak. Mimain ghairi asin niku tenggene surat Muhammad. Ada 4 sungai, Pak. Sungai yang tidak pernah berubah warnanya, baunya, rasanya. 1. Yang kedua, sungai dari madu. Sama nisok mandi madu sampai LP. Mandi madu. Yang ketiga, sungai susu. Yang keempat, sungai khomer. Lazzatil lisaribin. Tapi lezat diminum, Pak, bukan mabuk. La fiha ghulun wa lahum anha yunzafun. Minuman khomer di sana tidak membuat kepala pusing dan tidak mengakibatkan perut sakit. Nah teng mriki mungkin cara sing biasa ngombe lah, Pak. Sak botol gak apa-apa, 2 botol, 3 botol sakrat amblas. Mbok amblas napa ne? Lha ngenten tiyang sakrat iki lho entek. Nah kula jenengan dhewe kena sak gelas mun ngeten-ngeten, Pak. Enggak kulino. Mereka yang membiasakan, Masya Allah. Jadi di sana lazzatil lisyaribin, lezat
bagi siapapun yang meminumnya. Itu disediakan oleh Allah. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dengan iming-iming, nah ini gue iming-iming ya, maka berusahalah kalian untuk bisa mendapatkan semuanya itu. Para bapak sabar ibu, ya kerantan sampai waktu bisa datang. Kajian kami cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah